Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi bersama Ibu Senia Siska dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi yang sebelumnya sudah dijelaskan, baik itu pengertian, ciri-ciri maupun jenis-jenis karangan deskripsi. Kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki karakteristik kebahasaan tersendiri. Secara umum, kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi ada beberapa, ya. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus. Yang dimaksud dengan kata khusus adalah kata yang memiliki ruang lingkup dan cakupan yang sempit. Kata khusus disebut dengan hiponim, sedangkan kata umum disebut dengan hipernim. Perhatikan contoh berikut. Di sini sudah ada contoh dari kata umum dan kata khusus. Kata umum indah, kata khusus elok, molek, menawan, menakjubkan, memesona, manis. Kata umum dari kata melihat, kata khususnya menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, dan memerhatikan. Kata umum hewan peliharaan, kata khususnya kucing, anjing, kelinci, marmot, hamster, ikan, burung. Ibu rasa kalian mengerti dengan kata umum dan kata khusus ini. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat rincian. Kalimat rinci yang dimaksud adalah suatu pernyataan penjelas untuk menyatakan untuk pernyataan sebelumnya yang dianggap masih umum. Nah, coba lihat di sini ada kalimat umum. Ibuku orang yang sangat baik. Kalimat rinciannya, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Kata rincian pada contoh ini menjelaskan kata umum yang mengatakan ibuku orang yang sangat baik. Mengapa ibuku dikatakan orang yang sangat baik? Lihat lagi kalimat rinciannya. Itu ya. Terus yang ketiga, karakteristik teks deskripsi yang ketiga, menggunakan majas perbandingan untuk melukiskan secara konkret. Majas perbandingan, ya. Nah, lihat contoh di sini. Pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Terus yang kedua, hamparan laut biru Tosca seperti permadani indah yang terbentang luas. Terus yang ketiga, angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Dari contoh 1, 2, dan 3 kelihatan sekali membandingkan antara sesuatu dengan yang lain. Pasir pantai dibandingkan dengan bedak bayi. Terus hamparan laut biru dibandingkan dengan permadani. Terus angin pantai mengelus wajah kita. Ini ada majas di sini yang menimbulkan penafsiran yang di luar kenyataan, ya. Terus yang kelima, menggunakan kesan-kesan panca indera. Menggunakan kesan-kesan panca indera. Panca indera yang dimaksud adalah panca indera penglihatan. Panca indera penglihatan itu adalah mata alatnya, terus pendengaran alatnya telinga, penciuman alatnya hidung, perasa alatnya lidah, rabaan alatnya kulit atau perasaan, ya. Ini kita kembali lagi pada tujuan dari karangan deskripsi, yaitu ketika pembaca membaca karangan yang dibuat oleh penulis, pembaca juga seolah-olah melihat, seolah-olah mendengar, seolah-olah merasakan apa yang dituliskan oleh penulis. Nah, di sini ada contoh
kalimat yang melibatkan indera penglihatan itu ada contohnya, misalnya pantai panjang dengan pasir putih. Ini terus pendengaran, debur ombak pantai terdengar berirama. Ini ketika kamu membaca atau teks deskripsi, walaupun kamu tidak melihat, tidak mendengar, tidak merasakan apa suasana yang dialami oleh penulis, tetapi ketika kamu membaca karangan yang dia tulis, kamu juga seolah-olah ikut merasakan apa yang dia tulis. Terus yang berikutnya, menggunakan kata ganti orang, binatang atau benda tertentu. Contoh, kucingku, ibuku. Memasuki wisata ini Anda akan disambut. Nah, ini pariwisata pertama ada kucingku. Kucingkuku di sini adalah kata ganti dari orang yang mempunyai kucing. Terus ibuku, ibu siapa? Ku di sini ya. Memasuki wilayah ini Anda di sini Anda yang maksud siapa? Apa Sarina? Apakah Budi? Nah, ini diganti dengan kata Anda. Nah, setelah kita mempelajari secara singkat mengenai kaidah kebahasan teks deskripsi, coba kalian perhatikan tugas yang sudah disiapkan. Tugas ini berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Tugas yang pertama, carilah kata khusus dari kata umum berikut. Nah, di sini sudah ibu siapkan kata umum dari bunga. Kata umumnya bunga. Kamu tinggal mencari kata bunga ini apa saja kata khususnya. Terus dari kata umumnya bentuk, dari kata khusus dari kata bentuk ini apa saja. Terus nomor 2, sebelum kamu melihat tugas yang kedua dan ketiga, kamu baca dulu teks yang sudah ibu siapkan. Ini juga teks ini berkaitan dengan yang ada di buku paket yang sekarang kita gunakan. Judulnya adalah Ayah Panutanku. Nah, coba baca dengan seksama teks ini ya, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Nomor 1 tadi sudah ada ya. Silakan dilihat tersebut, terus kamu jawab pertanyaan yang ada pada nomor 2 dan nomor 3. Pertanyaan yang ada pada nomor 2, daftarkan kalimat perincian berdasarkan teks di atas untuk mengisi kalimat berikut. Ini kalimatnya sudah ibu siapkan. Kalian baca kembali teks yang ada di halaman berikut. Jadi halaman sebelumnya kalian lihat teks tersebut dan rincikan kalimat ayahku orang yang sabar. Soal yang kedua ya. Terus soal yang ketiga, cari kalimat bermajas pada teks tersebut. Teks tersebut yang dimaksud adalah teks Ayah Panutanku. Berdasarkan teks ini, jawab nomor 1 dan nomor 3. Baik, ibu rasa sudah jelas. Silakan dipelajari, silakan kerjakan tugasnya. Selamat mengerjakan.